Bismillahirrahmanirrahim. Ni'mal 'atiyatu kalimatu haqqin tasma'uha summa tahmiluha ila akhin laka. Kalimatu haqqin tasma'uha summa tahmiluha ila akhin laka muslimin fatu'allimuha iyyahu. Ni'mal 'atiyatu kalimatu haqqin tasma'uha summa tahmiluha ila akhin laka muslim fatu'allimuha iyyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'mal 'atiyatu kalimatu haqqin tasma'uha summa tahmiluha ila akhin laka muslimin fatu'allimuha iyyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengajarkan kebaikan, keutamaan orang yang mengajar ilmu, orang yang mengajarkan kebaikan, menyebarkan kebaikan. Nabi SAW di sini bersabda, ni'mal 'atiyah. Ni'mal 'atiyah itu apa? Sebaik-baiknya pemberian. Sebaik-baiknya pemberian. Apa yang termasuk pemberian yang terbaik itu? Kalimatu haqqin tasma'uha. Kamu mendengarkan satu permasalahan yang benar, satu permasalahan yang baik. Kamu mendengarkan satu permasalahan ilmu. Ya. Terus gimana? Summa tahmiluha ila akhin laka muslim. Terus si ilmu ini, si kalimatu haqqin ini, kamu bawa ke saudara kamu yang sesama muslim, terus kamu ajarin ke dia. Terus kamu ajarin ke siapa? Ke dia. Itu pemberian yang paling baik. Kadang kan kita cenah si eta datang deui. Naon ka dieu ge taramawana naon tuh. Ya. Nah hanya si Uwa teh. Saya udah ketemu biasanya suka ngasih uang, sekarang kok enggak. Loh. Gitu ya. Ini sebetulnya kalimatu haqqin ini loh. Ilmu yang baik, pemahaman yang baik, kalimat yang baik, kalimatul haq, kalimat yang benar. Ini di saat kita paham, kita tahu dari guru kita, terus kita punya saudara, kita datengin, kita kasih tahu ke dia, kita ajarin. Nah ini adalah pemberian yang paling baik yang kita berikan ke dia. Ini pemberian yang paling baik yang kita berikan ke dia. Nah terus itu yang nerima, dia mendapatkan pemberian terbaik dari kita nih. Lah kita kalau yang ngasihin, kita dapat apa? Oh, kita yang memberikan, kita yang menyampaikan, lebih hebat lagi kebaikannya dari Allah. Bahkan ada satu hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwa orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang mengajarkan ilmu itu selamanya mendapatkan rahmat, mendapatkan doa dari semua makhluk. Dari Allah, dari malaikat, dari semua manusia. Bahkan ada yang mengatakan hattal hut fil bahr. Sampai ikan yang ada di lautan. Itu semuanya mendoakan muallimil khair. Orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang menyebarkan ilmu.
Itu nak. Nah, sekarang gini, ada orang yang dikasih tahu sama kita, kadang dia nggak nerima. Sok pinter kamu. Mentang-mentang kamu. Hal ini atau contoh-contoh kejadian begini, ini mengingatkan ke bahwa orang zaman sekarang ini sebetulnya orang yang nggak tahu tuh sedikit nak. Orang yang nggak tahu tuh gimana? Sedikit. Kebanyakan orang pasti udah tahu. Terus kenapa di saat dikasih tahu dia kok nggak nerima? Di saat dikasih tahu dia kok nggak nurut? Di saat dikasih tahu dia kok nggak merasa kita tuh berbuat baik ke dia gitu. Mungkin yang harus kita perhatikan, yang harus kita garis bawahi, apa? Cara penyampaiannya. Ya, cara apa? Cara penyampaian. Contoh misalnya, contoh. Ada orang lagi jalan. Terus dia buang sampah sembarangan. Atau misalnya dia pakai mobil, begitu berhenti di lampu merah, di lampu stopan, dia buang sampah. Cik punten, orang itu yang buang sampah dari mobilnya itu, di saat buang sampah seenaknya aja, dia tuh tahu nggak kalau ngebuang sampah sembarangan tuh jelek? Hah? Tahu nggak? Tahu. Terus kenapa kayak gitu? Dia nggak mau tahu. Terus kalau kita kasih tahu, kamu kok buang sampah sembarangan? Kamu nggak tahu buang sampah sembarangan tuh nggak boleh? Paling dia jawabnya tahu. Terus gimana tuh biar dia tahu dan dia mau tahu gitu, peduli gitu. Yaitulah cara kita menyampaikannya, cara kita ngasih taunya. Cara kita ngasih tahu. Padahal sebetulnya sekali lagi kita akan lihat kepada hadis ini bahwa pemberian terbaik itu, hadiah terbaik itu, di saat kita mendengarkan satu ilmu, di saat kita mendengarkan satu kebaikan, terus kita datang ke saudara kita yang sesama muslim, kita kasih tahu, kita ajarin dia. Ya, baik dia udah tahu ataupun tapi ya sekali lagi kalau ada orang yang nggak terima, ya memang yang namanya hidayah itu otoritas Gusti Allah. Tapi ya kita juga cara menyampaikannya kita harus baik, harus tahu, harus gimana ya? Orang itu kan terdiri dari anggota tubuh nih. Dan pimpinan anggota tubuh itu apa? Hati. Ya kan? Al-qalbu sayyidul a'dha. Hati itu adalah pemimpinnya seluruh anggota badan. Dan di salah satu hadis juga Nabi SAW bersabda, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati ini baik, maka anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Tapi kalau hati ini jelek, kalau hati ini rusak, maka anggota badan yang lain pun akan ikut begitu. Ya, makanya dulu di Indonesia, di kita ada lagu, ada musisi yang ngarang lagu gimana? Sentuhlah dia tepat di hatinya, ya akan jadi milikmu selamanya. Iya. Sentuhlah orang lain itu tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu. Ya. Gimana caranya?
Kalau dalam masalah kita ngajak kebaikan, kalau dalam masalah kita menyebarkan kebaikan, ilmu yang bermanfaat, mengajak orang lain untuk tambah iman, tambah takwa kepada Allah, salah satunya ada di ayat Al-Quran. Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di ayat itu. Itu nak ya.